Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Hari ini kita akan ibadah tanggal 4 Oktober 2020. Nah adik-adik, gimana nih kabarnya? Puji Tuhan, baik Kak. Pastinya dong ya Kak Angel. Nah untuk minggu ini kita akan masih ibadah online, tapi adik-adik tetap jaga kesehatan ya dan mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Siap Kakak. Untuk minggu ini MC-nya ada Kak Kathleen, Ada Kak Angel. pemusiknya ada Kak Anggi, dan juga khotbahnya ada Abang Pendeta Togu Tampu Bolon. Oke, adik-adik udah siap belum untuk ibadah hari ini? Adik-adik sudah mandi? Pasti sudah ya Kak ya? Sudah makan? Pasti sudah juga dong Kak Angel. Oke, sebelum kita memulai ibadah pada minggu hari ini, saat ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Nah kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini kami boleh kembali merasakan sukacita melalui ibadah online di Sekolah Minggu HKBP Depok Timur Tuhan. Tuhan yang berkati hati kami, pimpin kami Tuhan untuk menikmati ibadah pada hari ini. Biarlah seluruh nafas kami hanya untuk memuji dan permuliakan nama-Mu. Berkati fokus kami Tuhan hanya tertuju pada Tuhan saja. Berkati ibadah kami agar mulia di dalam nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur ke dalam tangan Bapa. Amin. Kakak Kathleen, Ya Kak Angel. Kakak Kathleen merasa gak sih kuasa Tuhan tuh luar biasa sekali? Iya Kak Angel, aku ngerasain banget kuasa Tuhan tuh mengalir dalam hidupku meskipun dalam keadaan susah, dalam keadaan senang. Kasih Tuhan Yesus tuh luar biasa dalam kehidupan aku Kak. Wah, luar biasa ya Kak Tuhan Yesus itu. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Ada Kuasa Dalam Darahnya di medley dengan kasihnya seperti sungai. Sambil bangkit berdiri. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita ikuti doa ini. Ya Tuhan, Ya Tuhan, tunjukkanlah cara yang benar Tunjukkanlah cara yang benar, memberi pujian padamu. memberi pujian kepadamu. Bukakan hatiku mendengar Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. dan menghayati firman-Mu. Amin. Amin. Anak-anak, kita akan mendengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan di ibadah kita pada hari Minggu ini, diambil dari titah ketiga. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah ketiga. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. orang yang menyia-nyiakan namanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Kita sama-sama mengucapkannya, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu.
untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Kak Angel, kakak tahu nggak? Menurut aku, kita sebagai anak-anak Allah, kita harus mempunyai keputusan untuk mengikuti Tuhan Yesus, Kak. Bener banget tuh Kak Kathleen, kita nggak boleh ingkar untuk mengikuti Tuhan Yesus. Sama seperti lagu yang mau kita bawakan saat ini, Kak Angel. Wah, Hibur roh aku, Tuhan Yesus. Hibur roh aku, Tuhan Yesus. Sudah ngoluku, Tuhan Yesus. Ihub honokku, Tuhan Yesus. Dan ngolo au sumurut be. Anak-anak, marilah kita bangkit berdiri untuk mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Anak-anak dipersilahkan untuk duduk kembali. Nah adik-adik, untuk minggu ini ayat hafalannya diambil dari Ulangan 8 ayat 19 yang berbunyi, jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, maka aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Dihafalkan ya adik-adik dan dihayati sungguh-sungguh. Anak-anak, saya undang semua bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Halil langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, lahir dari anak darah Maria, Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, disalibkan, mati dan dikuburkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pengampunan dosa, kebangkitan daging, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Anak-anak dipersilakan duduk kembali. Kakak Kathleen, Ya, Kak. Kakak Kathleen mau nggak ikut Tuhan Yesus? Aku mau banget Kak mengikut Tuhan Yesus. Iya benar Kak, mengikut Tuhan Yesus itu adalah jalan damai sejahtera buat kita loh Kak. Bener banget seperti lagu yang mau kita nyanyiin ya Kak Angel. Iya benar. Dengan lagu Ikut Tuhan Yesus dari Kidung Jemaat. Jadi adik-adik persiapkan hati dan pikirannya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku.
Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mengucap syukur karena Tuhan masih begitu baik memberikan kami kesehatan. Begitu juga buat adik-adik sekolah minggu, dimanapun mereka saat ini berada, di saat mereka mengikuti kebaktian sekolah minggu hari ini, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati mereka semua. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah kiranya Tuhan yang menuntun hati kami untuk senantiasa mau tetap setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Adik-adik, firman Tuhan buat kita pada minggu hari ini tertulis di dalam kitab Yohanes, pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-6, sampai dengan ayatnya yang ke-15, demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh suatu pekerjaan Tuhan yang nyata di dalam dunia ini ketika Dia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, ke tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan kita manusia. Kedatangan Yesus ke tengah-tengah dunia ini adalah untuk memberikan penghapusan dosa dan juga untuk menebus kita dari segala ketidakmampuan manusia dalam penebusan dosa itu. Sehingga dengan jelas kasih Allah melalui Yesus Kristuslah yang akhirnya memberikan kita manusia, juga buat adik-adik yang saat ini mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini, sehingga kita diselamatkan. Namun perlu kita ketahui, perlu adik-adik di rumah juga ketahui, bagaimanakah sesungguhnya atau siapakah sesungguhnya Yesus itu. Pengenalan akan Yesus adalah tentang anak Allah yang tunggal. Akan tetapi banyak orang bahkan yang sudah bersama-sama dengan Yesus sendiri pun, dia tidak mengenal Yesus secara sesungguhnya. Ini juga yang kalau dituliskan tadi di dalam nats yang sudah kita baca, bagaimana Filipus sendiri pun tidak mengetahui atau belum mengenal Yesus itu yang adalah anak Allah. Ketika dia tadi bertanya, di manakah Yesus itu? Siapakah Yesus itu? Jadi dari sini kita boleh melihat ketika dia mengatakan tadi,
tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Di sini masih ada suatu penyataan yang menunjukkan belum mengenal Yesus secara sesungguhnya. Nah, buat adik-adik, di dalam nats ini kita diingatkan siapakah Yesus itu dan bagaimanakah pekerjaan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Lalu kita boleh menunjukkan kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang yang di sekeliling kita, bahwasanya Yesus itu adalah jalan keselamatan. Karena hanya melalui Yesuslah kita dapat sampai kepada Allah Bapa. Itu tadi yang kalau kita baca di dalam ayat 6 ketika dikatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Di sini Yesus ingin menunjukkan bahwasanya hubungan manusia dengan Allah yang sudah terputus karena dosa dan tidak dimungkinkan lagi untuk dapat bertemu. Oleh karena itu perlu ada jalan agar apa yang terpisah itu dapat bertemu. Amang mau buat contoh seperti ini. Jika saat ini kita berada di sebuah titik, lalu kita ingin pergi ke sebuah titik yang lain, tetapi di sana di antara kedua titik ini ada sungai yang membatasinya. Kita pasti tidak akan mungkin bisa melewati sungai itu karena dia memiliki arus yang sangat deras. Sehingga kalau mungkin adik-adik untuk menyeberangi sungai itu untuk sampai ke titik yang satu lagi, tidak akan mungkin. Karena bisa saja adik-adik akan hanyut dan mungkin akan celaka. Dan itu pasti akan celaka. Lalu agar dari suatu titik ini sampai kepada titik yang lain, perlu untuk membuat jembatan. Nah, jembatan inilah yang akan menghubungkan titik yang satu ini dengan titik yang lain, sehingga sungai itu tadi bisa untuk diseberangi. Nah, dari sini kita boleh gambarkan bagaimana perjalanan kita dari sebuah titik ke titik yang lain itu perlu ada yang menghantarkannya. Perlu ada jalan untuk sampai ke sana. Nah, demikian jugalah kehidupan kita adik-adik, agar adik-adik ketahui karena dosa kita tidak akan bisa sampai kepada Bapa. Karena hubungan kita sudah terputus. Dan karena hubungan yang terputus itu tidak akan bisa kita sampai kepada Bapa. Dan disinilah Yesus yang merupakan jalan hidup dan keselamatan itu telah menyambungkan lagi hubungan kita kepada Allah. Sehingga titik yang merupakan titik pertama adalah kita, dan titik yang selanjutnya yang adalah Allah, itu semuanya dapat tersambung melalui Yesus yang adalah jembatannya. Jadi di sini adik-adik, Amang ingin sampaikan kepada adik-adik bahwasanya inilah ternyata tujuan Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini. Dan karena kita sudah mengetahui tujuan Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini, maka tidak ada alasan buat kita, tidak ada alasan buat adik-adik untuk tidak percaya kepada Yesus. Sebab Yesus yang adalah penyelamat, Yesus yang adalah setia, Yesus yang adalah anak Allah yang penuh kasih, Dia telah menyelamatkan kita dan Dia telah memberikan kepada kita jalan keselamatan itu. Oleh karena itu, apakah yang patut untuk kita lakukan adik-adik semua yang ada di rumah? Karena kita telah mengenal Allah, di saat kita juga mengenal Yesus Kristus yang adalah anak Allah, yang telah mempersatukan kita dan memberikan jalan keselamatan buat kita, maka sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak sekolah minggu HKBP Depok Timur pun, maka adik-adik semuanya pun harus bisa hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan sudah pasti kita harus hidup seturut dengan pekerjaan Tuhan. Bagaimana pekerjaan Yesus di tengah-tengah dunia ini? Dia penuh dengan kasih, Dia penyayang, Dia memberikan orang-orang kesembuhan di saat Dia memberikan kesembuhan melalui pengobatan yang Dia berikan kepada orang, melalui mukjizat yang diberikannya kepada orang banyak. Dia bisa memberikan bantuan kepada orang lain walaupun dia dihina, walaupun dia dicaci maki. Nah, disinilah yang terpenting buat adik-adik pahami bahwasanya hidup di dalam Tuhan haruslah penuh dengan kasih.
Itulah yang disampaikan di dalam ayat 15 ketika dikatakan di sana, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Oleh karena itu buat adik-adik di rumah, Amang yakin kalian semua selama di rumah, belajar di rumah, semuanya kalian lakukan di rumah, pastilah juga kalian rajin membaca firman Tuhan, dan juga kalian pasti pun tahu apa saja yang menjadi perintah Tuhan di dalam hidupmu. Lakukanlah semua perintah Tuhan, sebab itulah wujudnya kita anak-anak Tuhan yang menunjukkan kita betul-betul mengasihi Tuhan. Jadilah anak-anak sekolah minggu HKBP Depok Timur yang selalu mengasihi sesama, mengasihi orang tua, juga mengasihi orang lain yang ada di sekeliling kita. Amin, kita berdoa. Kami mau mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau sungguh baik menyertai kami. Terima kasih jika pada hari Minggu ini pun Engkau masih perkenankan untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah sekolah minggu pada hari ini. Ya Tuhan, berkatilah kiranya adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka saat ini berada. Jikalaupun karena kondisi di tengah-tengah dunia ini sehingga membuat kami tidak dapat berkumpul bersama-sama untuk mengikuti kebaktian di tengah-tengah gerejamu, tetapi kami yakin dan percaya dimanapun mereka saat ini mengikuti kebaktian sekolah minggu ini, namun sukacita tetap diam akan mereka. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau semakin memberkati adik-adik sekolah minggu, berkati mereka di dalam proses pertumbuhan mereka, berkati mereka di sekolah, berkati mereka di rumah. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberikan buat mereka kesehatan. Berkati juga kedua orang tua mereka. Tuhan kiranya melindungi di dalam setiap pekerjaan untuk selalu memberikan yang terbaik untuk kehidupan anak-anak mereka. Berkati juga ya Tuhan buat kakak-kakak sekolah minggu yang senantiasa memberikan bimbingan dan pengajaran buat adik-adik sekolah minggu. Berkati mereka di dalam pekerjaan, di dalam studi mereka, dan di dalam keluarga mereka, agar kiranya mereka dapat semakin berkat, menjadi berkat di tengah-tengah gerejamu ini. Ya Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu saja kami mau serahkan seluruh permohonan kami ini. Terpujilah Engkau di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kakak Kathleen, Ya Kak, aku mau mengikut Tuhan Yesus. sama Kak, aku juga mau sungguh-sungguh untuk mengikuti Tuhan Yesus. Iya Kak, karena hanya jalan satu-satunya Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat, Saya Mau Mengikuti Yesus, dengan bernyanyi sungguh-sungguh. Dan sambil mengikuti gerakannya ya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Anak-anak, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwa
Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu buat adik-adik semua yang ada di rumah. Tuhan memberkati. Hai adik-adik, Kakak Angel ingin mengucapkan selamat ulang tahun dari tanggal 28 September sampai tanggal 4 Oktober. Ayat firman Tuhannya untuk adik-adik yang berulang tahun diambil dari Amsal 3 ayat 16. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Amang pendeta, inang pendeta, dan para halados serta kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Nah, adik-adik, kakak Angel dan kakak Kathleen akan mengumumkan aktivitas kelas. Aktivitas kelas dari kelas Horong 1 sampai dengan Horong 3 ya. Nah, buat adik-adik yang membuat video, durasi maksimal videonya 1 menit ya adik-adik. Nah, kenapa harus 1 menit? Karena itu masih harus cut lagi sama kakak-kakak editornya adik-adik. Kan sayang banget kalau misalnya adik-adik udah keren banget menampilkan yang terbaik, tapi harus di-cut hasilnya, ya kan Kak Angel? Iya bener banget loh kakak Kathleen. Jadi jangan lupa ya adik-adik untuk durasi videonya 1 menit saja. Nah adik-adik, untuk informasi yang kedua, Mama Papa tetap melakukan update untuk ibadah adik-adik sekolah minggu ya. Jangan lupa kirimkan ke Instagram Story atau Facebook Story, atau boleh juga dikirimkan ke kakak guru kelasnya masing-masing untuk diupload. Bener banget kakak Kathleen. Gitu aja ya informasi untuk hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan ya adik-adik. Nah adik-adik, sekarang Kak Kathleen mau menyampaikan tugas aktivitas untuk kelas Horong 1 ya. Tugas aktivitasnya Kak Kathleen bagi menjadi 2, yaitu adik-adik kelas Sukacita dan TKA menyanyikan lagu Mengikuti Yesus Keputusanku. Lalu untuk adik-adik kelas TKB menuliskan dengan hasil karya adik-adik sendiri, tulisan adik-adik sendiri dengan kata-kata Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Apabila sudah, nanti adik-adik menyanyikan lagu Mengikuti Yesus Keputusanku sambil memegang kata-kata tersebut ya. Nah, untuk liriknya akan dikasih oleh kakak guru sekolah minggu Horong tersebut. Hai adik-adik, kakak Angel akan mengumumkan untuk aktivitas Horong 2 dari kelas 1 sampai kelas 3. Jadi nanti guru sekolah minggunya akan mengirimkan gambar ke grup masing-masing, yaitu mengisi puzzle. Jadi nanti kalian pilih salah satu ya dari 2 pilihan. Nah, bagi adik-adik yang tidak memiliki printer, kalian bisa menggambar sendiri dan mengkreasikannya dengan baik. Nah, adik-adik setelah selesai jangan lupa dikirim ke grupnya masing-masing ya. Kakak tunggu. God bless you. Nah adik-adik, Kak Kathleen mau menyampaikan tugas aktivitas untuk kakak abang kelas Horong 3 ya. Jadi tugas aktivitasnya itu kakak abang membuat tulisan ayat Alkitab Yohanes 14 ayat 6, ditulis sekreatif mungkin. Lalu apabila sudah, adik-adik bisa memajangkan kreativitas adik-adik itu di kamar adik-adik ya. Nah, kalau misalnya adik-adik sudah membuatnya, adik-adik menyanyikannya dengan lagu Mengikuti Yesus Keputusanku. Begitu ya adik-adik, ditunggu hasilnya. Nah, kakak Kathleen, mengikut Tuhan Yesus adalah jalan satu-satunya ya kakak Kathleen ya.
Benar banget Kak Angel, karena dengan kita mengikut Tuhan Yesus, hati kita semakin bersukacita, damai sejahtera. Dan contohnya lagi mengikut Tuhan Yesus itu adalah rajin membantu orang tua, mau mendengarkan firman Tuhan ya Kak Angel ya. Iya bener loh adik-adik. Nah adik-adik gimana nih hari ini? Mau tetap ikut Tuhan Yesus kah? Pasti mau ya Kak Angel? Pasti dong kakak Kathleen. Semangat ya adik-adik untuk terus mau mengikut Tuhan Yesus. Wah kakak Kathleen, tidak terasa ya ini udah di ujung akhir acara ibadah kita loh. Bener banget Kak Angel. Tapi adik-adik jangan sedih ya, karena minggu depan kita bisa mengikuti ibadah online lagi. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Dadah. Nah adik-adik, sekarang kakak ingin membacakan 5 nama adik-adik yang tugasnya telah terpilih menjadi tugas terbaik dalam mengerjakan aktivitas kelas pada tanggal 20 September 2020 ya. Nah kakak Angel akan membacakan dari kelas Sukacita 5 nama aktivitas kelas terbaik Given Habean, Felicie Delok Saribu, Gabriel Mainggolan, Levko Sihombing, Argado Sirait, kelas TKA. 5 nama aktivitas kelas terbaik adalah Sela Sinaga, Velora Nababan, Eriko Sibarani, kasih. Michelle Simanungkalit, Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Clarissa Gurnik. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Untuk kelas TKB, 5 nama aktivitas kelas terbaik Endal Nami Sibarani, Samuel Tambunan, Clinton Suitonga, Kasih. Grafila Habean, Kasih itu sahabat, tidak suka marah-marah. Felika Limbong, Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. kelas 1, 5 nama aktivitas kelas terbaik Glory Sitorus, Glory sangat mengasihi Tuhan Yesus, Mama, Papa. Gilbert Gultom, Kia sayang adik, mama, dan juga papa yang bekerja di Papua. Rachel Aritonang, Menyanyikan lagu KASIH bersama adik, papa, mama. Stephen Simatupang, Saya mengasihi adik, mama, papa, opung. Quest Simanungkalit. Kami mengasihi Tuhan Yesus, Papa, Mama. Kelas 2, 5 nama aktivitas kelas terbaik Sevan Tambunan, Saya mengasihi Tuhan Yesus, Papa, Mama, adik, dan teman-teman. Gibson Napitupulu, Saya mengasihi Mama, Papa, adik, dan semuanya. Jerman Tampu Bolon, Mengasihi Yesus dan Mama, Papa, juga teman-teman. Moses Hutagalung,
Aku mengasihi Tuhan Yesus, Papa, Mama, Kakak, dan teman-teman dan saudaraku semua. Maestro Simanul Kali. Kami mengasihi Tuhan Yesus, Papa, Mama. Kelas 3, 5 nama aktivitas kelas terbaik. Abigail Sirait. Aku mengasihi Mama, Papa, dan Tuhan Yesus, dan Adek. Nathanael Aritonang. Nathan mengasihi Tuhan Yesus, Mama, Papa, Kakak, Opung, teman-teman, dan semuanya. Albert Marpun. Albert mengasihi Tuhan Yesus, Papa, Mama, Kakak, Adik, dan Opung. Agli Rafael. Mengasihi Tuhan Yesus, Papa, Mama, Kakak. Elayanora Sibarani. Saya mengasihi Tuhan Yesus, Mama, Papa, dan adik-adik. Kelas 4, 5 nama aktivitas kelas terbaik. Renat Dolok Saribu. Sayang kepada adik seperti kasih Yesus. Putra Panggaribuan. Sayang kepada anak seperti kasih Yesus. Simon Nababan. Sayang kepada abang seperti kasih Yesus. Mauren Limbong. Sayang kepada adik seperti kasih Yesus. Timothy Tambun. Sayang pada mama seperti kasih Yesus. Kelas 5 nama aktivitas kelas terbaik adalah Bonita Sutagaluh. Sayang kepada abang seperti kasih Yesus. Kezia Sihombing. Sayang kepada adik seperti kasih Yesus. Stephen Limbong. Sayang kepada mama seperti kasih Yesus. Elizabeth Simanjuntak. Sayang kepada adik seperti kasih Yesus. Vika Panjaitan. Sayang kepada Bapa seperti kasih Yesus. Kelas 6, 5 nama aktivitas kelas terbaik. Raja Simatupang. Sayang kepada abang seperti kasih Yesus. Nelson Aritonang. Sayang kepada abang seperti kasih Yesus. Gloria Sitanggam. Sayang kepada mama seperti kasih Yesus. Florida Nababan. Sayang kepada adik seperti kasih Yesus. Kezia Siagian. Sayang kepada mama seperti kasih Yesus. Yeay, selamat ya untuk adik-adik semuanya. Tetap semangat dalam mengerjakan tugas aktivitas kelasnya. Untuk adik-adik yang belum terpilih menjadi 5 terbaik, jangan patah semangat ya. Adik-adik harus lebih semangat dalam mengerjakan aktivitas kelasnya. Untuk melihat 5 terbaik aktivitas kelas dengan lengkap, adik-adik, mama, dan papa bisa melihatnya di Facebook atau Instagram HKBP Depok Timur. Semangat ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.